Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hak atas kesehatan. Secara konsep, hak atas kesehatan tidak bisa disamakan dengan hak untuk sehat. Kesalahpahaman umum yang sering terjadi menganggap negara harus menjamin bahwa setiap warga negaranya harus sehat, dan oleh karenanya mewajibkan mereka untuk hidup sehat. Namun, kesehatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang itu berada di luar kendali negara, misalnya kondisi biologis dan sosial ekonomi seseorang. Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan di bidang kesehatan. Hak atas derajat kesehatan yang optimal akan semakin kuat klaimnya jika dijustifikasi dengan jalan mengaitkannya dengan hak hidup. Berhak atas hidup ekuivalen dengan berhak atas derajat kesehatan yang optimal. Pada mulanya, upaya penyelenggaraan kesehatan hanya berupa upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Namun kemudian, secara berangsur-angsur berkembang ke arah kesatuan pada upaya pembangunan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan yang mencakup upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Hak atas kesehatan bukan hanya berbicara tentang sakit dan tidak sakit. Lebih jauh lagi, hak atas kesehatan menyangkut dua aspek penting, yaitu aspek kebebasan dan keberhakan. Kedua istilah ini sangat penting di dalam studi mengenai hak asasi manusia. Kebebasan pada hak atas kesehatan adalah memberikan hak pada setiap orang untuk mengontrol tubuh dan kondisi kesehatannya, termasuk kebebasan untuk melakukan aktivitas seksual dan bereproduksi, dan bebas dari gangguan atau campur tangan baik itu negara maupun pihak ketiga. Sedangkan keberhakan dalam hak atas kesehatan terdiri atas memberikan hak pada setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak diskriminatif dan menjunjung kesetaraan dan kesempatan yang sama. Misalnya, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Negara, sebagai pemegang kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, memiliki tanggung jawab dalam mematuhi kedua aspek tersebut. Tanggung jawab negara ini dilakukan dengan misalnya melakukan pengadaan pelayanan, barang dan fasilitas yang baik, menyediakan layanan yang tidak diskriminatif, mengembangkan kebijakan atau undang-undang dan rencana aksi khusus atau langkah-langkah serupa lainnya untuk realisasi penuh atas hak kesehatan, misalnya hak asasi manusia. Dengan demikian, dikaitkan dengan uraian di atas, maka ada faktor determinan yang menentukan hak atas kesehatan. Dalam kesehatan, seperti lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan fisik, serta karakteristik dan perilaku individu tersebut. Menurut ketentuan WHO, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Faktor pertama, status sosial dan ekonomi. Pendapatan yang tinggi dan status sosial berpengaruh terhadap akses kesehatan yang baik. Ada asumsi bahwa semakin tingkat ekonomi seseorang tinggi, maka semakin leluasa dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, di dalam praktek, hal ini membuat gap besar antara si kaya dan miskin dalam hal kesehatan. Selanjutnya, pendidikan. Rendahnya pendidikan memiliki hubungan dengan buruknya situasi kesehatan. Tekanan atau stres, serta tingkat kepercayaan diri yang rendah yang menyebabkan respon terhadap kesehatan menjadi berbeda-beda antara satu orang terhadap orang lain. Yang ketiga, lingkungan fisik. Lingkungan fisik meliputi misalnya air bersih, udara bersih,
tempat kerja yang sehat, dan lainnya dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Faktor berikutnya adalah jaringan dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas sangat berpengaruh dalam kesehatan. Budaya, adat dan tradisi dan kepercayaan keluarga dan masyarakat, semuanya dapat mempengaruhi kesehatan. Faktor berikutnya adalah faktor genetik. Faktor ini berperan dalam menentukan umur, kesehatan, dan penyakit tertentu. Selain itu, faktor eksternal seperti perilaku pribadi, merokok, minum, dan bagaimana menghadapi tekanan, semua juga bisa mempengaruhi kesehatan. Sementara itu, faktor layanan kesehatan diartikan sebagai akses dan penggunaan layanan kesehatan untuk mencegah dan mengobati penyakit yang mempengaruhi kesehatan. Yang terakhir adalah faktor gender. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kerentanan yang bisa saja berbeda terhadap penyakit tertentu di usia tertentu. Setiap orang berhak mendapatkan hak atas kesehatan yang tinggi. Hak itu menjadi kewajiban pemerintah untuk pemenuhannya. Dalam rangka implementasi hak atas kesehatan, diperlukan dasar hukum yang menjadi pedoman pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hak atas kesehatan yang tinggi. Marilah kita sekarang melihat beberapa dasar hukum yang terkait dengan hak atas kesehatan tersebut. Dalam hukum internasional, ada beberapa instrumen yang relevan untuk dibicarakan. Pertama, Kovenant Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 Pasal 12. Negara yang menghadiri kovenan mengakui hak semua orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan kesehatan mental yang paling baik. Kemudian dalam General Common nomor 14 tahun 2000 ditentukan bahwa setiap orang berhak menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Lalu kita juga melihat dalam CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, di mana negara harus mengambil langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan untuk memastikan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kemudian di dalam International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, setiap orang berhak mendapat hak atas kesehatan publik, perawatan medis, jaminan sosial, dan layanan sosial. Sementara itu dalam Konvensi Perlindungan Anak, dikatakan antara lain, negara mengakui hak atas anak untuk menikmati standar kesehatan terbaik dalam kesehatan dan pelayanan dalam perawatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. Negara memastikan tidak ada hak yang dirampas, khususnya hak atas akses kepada layanan kesehatan tersebut. Kemudian dalam Convention on the Right of Persons with Disabilities tahun 2006, antara lain dikatakan, negara mengakui hak atas orang dengan disabilitas untuk menikmati standar kesehatan terbaik tanpa diskriminasi. Kemudian, Konvensi Internasional terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya dikatakan dalam pasal 28 bahwa pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki hak untuk menerima pelayanan medis apapun, baik untuk keberlangsungan hidup mereka atau menghindari bahaya yang tidak dapat diperbaiki untuk kesehatan mereka atas dasar persamaan perlakuan dengan warga negara yang bersangkutan. Semua konvensi tersebut sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Kemudian terkait dengan sistem hukum nasional, kita melihat ada beberapa produk hukum yang relevan untuk membicarakan hak atas kesehatan tersebut. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Pasal 34 ayat 3
Undang-Undang Dasar 1945, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sementara itu, dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Kesehatan dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang mempunyai hak sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Prinsip hak untuk sehat mencakup 4 hal yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip ini membantu pemahaman, menganalisa pemenuhan hak atas kesehatan di sebuah wilayah. Keempat prinsip tersebut adalah: pertama, ketersediaan. Prinsip ini mengatur bahwa layanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang kedua adalah keterjangkauan. Ada 4 prinsip turunan, yaitu: pertama, non-diskriminasi. Kedua, keterjangkauan secara fisik. Ketiga, keterjangkauan ekonomi. Dan keempat, keterjangkauan informasi. Prinsip ketiga adalah keberterimaan. Layanan kesehatan harus diberikan sesuai dengan etika kedokteran dan bisa diterima secara budaya, termasuk di dalamnya menghormati kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan. Prinsip yang keempat adalah kualitas. Masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan dengan kualitas yang terbaik, meliputi obat-obatan, layanan kesehatan peralatan, dan juga tenaga kesehatan yang kompeten. Demikian paparan mengenai hak atas kesehatan. Kita bertemu kembali dalam paparan dalam topik yang lain. Terima kasih.